repot nggak sih mantan pesohor jadi pejabat? Enggak juga sih. Hidup itu siklus. Siklus ya, ada babak-babaknya gitu ya. Ketika menjadi mahasiswa ya kita kuliah lah dengan benar ya. Nah, ketika misalnya waktu itu saya jadi artis, ya sudah, saya acting untuk bikin film, sinetron dengan sebaik-baiknya untuk menghibur masyarakat. Tapi ketika jalan ini ternyata untuk menjadi bupati, gubernur, ya sudah, berarti kita fokuskanlah untuk melayani masyarakat. Ya kalau orang saat ini alhamdulillah masyarakat masih mengingat saya sebagai seorang artis gitu. Ya itu bonusnya. Itu tadi ya, alhamdulillah sejauh ini banyak berimbas positifnya, banyak manfaatnya. Tapi banyak orang micingkan mata, dia kan bekas artis, pantas dia jadi pejabat, gampang kok dapat suara. Bagaimana Abang kemudian menanggapi hal-hal seperti itu? Saya tahu bahwa itu mungkin tidak perlu ditanggapi, tapi tentu itu akan ada terus. Pasti ada. Ya itu tadi harus ada dua sisi mata uang ya, ada plus, ada negatifnya ya. Yang negatifnya ya sudahlah gitu, yang plusnya ya kita syukuri. Tapi saya tidak mau terjebak dengan apakah kita harus merespon atau kita harus membantah. Yang saat ini harus kita buktikan. Kan di medsos banyak pasti kan? Iya, yang harus kita buktikan saat ini adalah kerja. Sudah, kerja aja. Masyarakat butuh bukti itu adalah kerja kok. Udah itu aja. Gitu. Jadi saya fokus ya kalau saya dilihat saya datang sebagai gubernur ya alhamdulillah, sebagai artis saya alhamdulillah juga, atau bukan keduanya alhamdulillah juga. Yang penting kerja, saya fokus dengan kerja. Udah itu aja. 5 tahun tuh kan singkat ya. Banyak sekali yang mesti dikerjakan loh gitu. Singkat sekali ya. Sangat singkat sekali. Ini baru sebulan ini ya. Belum sampai berarti 3 minggu. 3 minggu. 3 minggu. Saya udah kesana. Ya selama kita ikhlas, apapun itu yang diembankan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa enjoy lah gitu ya, seberat apapun itu. Apa yang dipelajari dari 3 minggu itu? Adaptasi. Oke. Ya, adaptasi ya. Adaptasi. Apa bedanya? Bedanya waktu itu saya sangat berharap 1 hari lebih daripada 24 jam. Serius nih? Iya. Kenapa? Supaya bisa lebih banyak lagi yang bisa saya layani gitu. Saya mau mengunjungi kayak kemarin di Bungo. Itu baru 1 titik yang terkena musibah banjir. Padahal ada berapa titik? Padahal di kabupaten lain ada. Ingin rasanya saya itu setelah ini selesai pindah, tapi kan nggak mungkin begitu. Itu sudah pulang jam 3 pagi ya? Itu sudah pulang jam 3 pagi gitu kan. Saya berharap 1 hari itu 48 jam misalnya, jadi 2 hari gitu. Jadi saya bisa lebih banyak kemana-mana gitu. Tapi ya itu tadi, kita mesti memanage waktu dengan semaksimal mungkin, berbagi tugas juga dengan Pak Wagub. Kebayang nggak sih dulu, saya akan dulu waktu masih jadi aktif jadi pesohor, artis ya, main sinetron dan lain sebagainya. Saat saya akan jadi pejabat. Gak ada itu. Mau menjadi terjun ke bidang politik pun tidak pernah terbesit itu ya. Tapi apa yang mengantarkan Abang tiba-tiba menjadi bupati dan kemudian sekarang gubernur? Yang mengantarkan itu ikhlas. Kita nggak tahu ya. Hari ini kita gubernur, mungkin 5 tahun lagi jadi apa kita nggak tahu gitu. Tapi ketika ini ditawarkan ke kita diberikan ke wewenang ini atau amanah ini, lakukanlah dengan semaksimal mungkin. Setelah itu biarkanlah itu berjalan dengan semestinya gitu. Saya jadi bupati juga tidak serta-merta. Saya waktu itu S2, saya di London, saya ditelepon orang tua saya, ayo kembali ke Jambi ngurus kebun. Saya bilang kuliah jauh-jauh ke London, kembali lagi nih. Ada apa nih? Ya udah. Kebun keluarga sawit. Ya saya balik. Ya udah, saya mengerjakan begini 2 tahun. Nah, saya makan siang sama pekerja-pekerja ibu-ibu ya, makan siang. Terus lagi itu pemilihan bupati. Terus bilang, "Bapak aja lah jadi bupati kami." Saya masih ketawa saya itu. Ibu saya bilang gitu. Usia berapa berarti itu? 30 waktu itu. Saya jadi bupati 31. Oke. Nah, jadi waktu itu saya Kenapa ketawa waktu itu? Minta jadi bupati kok ketawa? Karena tidak pernah terlintas dalam pikiran, apa sih tapi tugasnya bupati? Pasti berat sekali ini gitu kan, ngurusin banyak masyarakat apa. Saya ngurusin kebun aja cukup deh gitu. Ditelepon orang tua, ini banyak yang dukungan atau gini. Aduh, saya bilang ya sudah, hanya saya sholat tahajud, saya minta lah kalau ya Allah ini masalah amanah. Kalau saya mampu, ya sudah bantu kami gitu. Tapi kalau tidak mampu, jangan, saya tidak mau jadi pemimpin yang zolim. Saya bilang gitu. Ini kan kemampuan Allah yang tahu kan. Kita cuma punya 2 tangan, 2 kaki, 1 kepala. Titik balik itu kemudian setelah Abang mendapatkan jawaban apa? Saya tahajud terus ketemu dengan masyarakat dan segala macamnya gitu. Nah, pas dinyatakan menang saat itu pun saya masih belum percaya. Saya bilang saya mesti umroh. Saya umroh, saya berdoa. Nyaris nggak terima waktu itu ya? Iya, masih kok menang? Kok menang gitu kan? Ya terus akhirnya saya berdoa depan Ka'bah, ya Allah berikan petunjuk apakah benar saya bisa tidak melaksanakan tugas ini. Ini berat loh, apa segala macam. Saya curhat lah sama Allah banyak gitu, saya sampai nangis apa segala macam. Banyak petunjuk saat itu kepada saya gitu, dan
setiap hari ada petunjuk, setiap minta pasti ada petunjuk. Jadi pada saat menang pun Anda waktu itu masih ragu-ragu. Masih ragu-ragu. Saya yakin nggak dia jadi bupati, saya yakin nggak jadi bupati. Dan masih, ya itu saya bilang, saya ini sebagai alatnya Allah untuk melayani masyarakat. Berikanlah kemudahan. Udah itu aja. Dan setelah 5 tahun berjalan semakin yakin karena ikut pemilihan gubernur di tingkat provinsi dan sekarang jadi gubernur. Apa yang membuat semakin yakin? Saya umroh. Minta lagi saya petunjuk. Saya bilang ini akan lebih berat loh, saya bilang gitu. 11 kabupaten kota, layak nggak saya? Kalau dukungan politik ada, dukungan masyarakat alhamdulillah ada. Nah tinggal Allah meridoi tidak. Kalau tidak jangan, saya bilang gitu. Malu nama keluarga saya, merugikan masyarakat. Saya jadi pemimpin dan suami saya tidak mau itu. Lebih nggak usah, gitu kan? Nah ternyata ya udah Allah berikan saya jalan petunjuk. Ya udah jalannya sampai H-1 doa saya adalah berikanlah pemimpin yang terbaik untuk provinsi Jambi. Kalau bukan saya jangan. Ternyata pada saat hari H dan kemudian pengumuman Ya. diputuskanlah bahwa Abang pemenangnya sebagai Alhamdulillah. Gubernur Provinsi Ya. Jambi. Ya. Meskipun ada juga pendapat nih Bang, saya bacakan data nih Bang, bahwa dari 11 kabupaten di Provinsi Jambi, kabupaten yang Abang pimpin waktu itu Tanjung Jabung Timur, tingkat kemiskinannya masih paling tinggi. Betul. Dan indeks pembangunan manusianya masih paling rendah. Abang belum pantas untuk maju ke gubernur karena masih banyak PR di Tanjung Jabung Timur. Bagaimana Abang menanggapi itu? Ini salah satu yang ditanya ketika debat. Terus saya tanya begini, IPM memang rendah. Mengapa demikian? Karena kebanyakan masyarakat Tanjung Jabung Timur yang sudah kaya, dia itu keluar dari kabupaten, tinggal di kota. Atau kalau kaya betul Kota dia di Jambi Jakarta, maksudnya? di Jambi. Atau di Jakarta bahkan? Di dua-duanya. Nah, jadi ketika oleh BPS itu diukur, ya yang terukur adalah orang yang mungkin belum setinggi yang pindah-pindah ini, gitu, pendidikannya, kan begitu. Begitu pula orang yang kaya-kaya, begitu. Mereka tidak tinggal di situ lagi. Mereka pindah, ya mereka mampu, begitu ya. Jadi ada penjelasan seperti itu, akhirnya ya memang itu realnya dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Dan ini tugas kita, bagaimana kan indeks gininya tuh Jambi ini masih cukup jauh antara yang kaya, kesenjangan antara yang kaya dan juga yang miskin. Ini saya butuh kerjasama dari semua bupati wali kota. Bagaimana program-program ini bisa sinergi antara provinsi dan juga kabupaten kota, gitu. Karena ya apapun programnya saya pikir baik ya untuk masyarakat. Tetapi bagaimana ini supaya mengompakkan ini loh, gitu ya. Tujuannya sama kok.